Menantu yang super gila. Bab 151-155. Zheng Manner tidak menyangkalnya, tetapi mengangguk ringan. Ye Hao meletakkan tangannya di tangan kecilnya, tersenyum dan berkata, "Kalau begitu suamiku memberikannya kepadamu." Zheng Manner tertegun sejenak, tidak tahu bagaimana harus menjawab, tetapi Nalan Ruo melirik Ye Hao dan tidak bisa membantu sembari mendesah ambil napas. Orang ini tidak apa-apa jika dia tidak memiliki keterampilan, tetapi dia bahkan tidak tahu bagaimana berpura-pura. Jika benda ini jatuh ke tangan Yei, siapa yang bisa mendapatkannya kembali? Hanya menantu Anda. Apakah Anda layak? Berikut ini adalah barang lelang ke-6. Penilai kami belum melihat keaslian barang ini, tetapi dikatakan asalnya sangat luar biasa. Anda dapat maju dan menghargainya, lalu datang untuk melihat, jangan menawar. Pada saat ini, juru lelang wanita di atas panggung menyala dan menemukan bahwa suasananya sangat bagus, dan kemudian dia bertepuk tangan, dan segera, seseorang mendorong rak kayu tinggi dari perlahan datang keluar dari balik meja lelang. Mata semua orang tertuju pada rak kayu, dan mereka semua ingin tahu tentang apa itu, dan bahkan penilai lelang genting tidak dapat membuka mata mereka. Segera, misteri itu terungkap, dan sepasang lukisan di atas kertas muncul di rak, dan sekelilingnya ditutupi dengan kaca temper, sehingga orang hanya bisa melihatnya dari dekat, tetapi tidak menyentuhnya. Melihat lukisan ini, banyak orang terengah-engah, dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Segera, seseorang kehilangan suaranya dan berkata, "Ini adalah kediaman di pegunungan Fuchun milik Huang Gongwang." "Bagaimana mungkin? Apa? Ini adalah kediaman di pegunungan Fuchun, salah satu dari 10 lukisan terkenal dalam legenda? Bukankah benda ini telah hilang selama bertahun-tahun? Bagaimana itu bisa muncul di sini? Berapa harga awal benda ini?" Banyak orang berbicara dengan cepat, dan ada banyak pemain antik yang hadir, semuanya terkejut dan tidak bisa dijelaskan saat ini. Juru lelang tersenyum dan berkata, "Karena Anda semua mengenali benda ini, maka saya akan mengatakannya secara langsung. Asal-usul penjualnya misterius, tidak ada cara untuk membuktikan keaslian lukisan ini, dan kami tidak dapat menjamin keasliannya. Jadi terserah Anda apakah Anda bersedia menawar. Saya memiliki keinginan saya sendiri, dan tidak ada harga cadangan untuk lukisan ini. Anda dapat membayar berapapun yang Anda inginkan, bahkan 100 yuan. Juru lelang mengatakan ini, jelas lukisan ini harus sangat palsu, jika tidak, mereka tidak akan seperti ini. Buka mulutmu. Namun, penjual yang membawa lukisan ini harus memiliki identitas yang baik, jika tidak, bagaimana bisa sesuatu yang begitu palsu muncul di sini? Jika Anda mengatakan itu, bukankah benar bahwa beberapa orang benar-benar mampu membeli barang di pelelangan? Saya awalnya berpikir bahwa dia tidak mampu membeli apapun," kata Su Jian dengan ekspresi mengejek. Ye Hao tidak repot-repot memperhatikan Su Jian sama sekali. Dia sedikit terkejut saat ini, dan saat berikutnya dia memikirkannya dan berkata, "Hal ini tidak buruk, saya akan membayar 100 yuan, saya mau." Juru lelang terdiam, "Jadi saya hanya mengatakan itu, mengapa benar-benar ada seseorang yang menawar? Tuan, apakah Anda yakin ingin melelangnya? Mari kita membuat pernyataan terlebih dahulu tentang barang lelang ini, karena kami rumah lelang tidak memiliki cara untuk memverifikasi keasliannya, jadi kami hanya membuat pernyataan. Itu akan dilelang tanpa harga cadangan. Jadi jika Anda bisa mendapatkan barang lelang ini, Anda tidak dapat mengklaim ke rumah lelang genting kami di kemudian hari karena apakah itu benar atau salah, dan Anda tidak bisa mengatakan desas-desus negatif tentang kemampuan saya." Meskipun juru lelang wajahnya jelek, tetapi dia berbicara dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. "Tidak masalah,
Ye Hao tersenyum, aku pikir benda ini nyata, kamu dapat membelinya seharga 100 yuan, itu pasti sepadan. Hahaha, Ye Hao, apa kamu sakit? Kamu sebenarnya mengatakan hal ini benar? Apakah Anda tahu apa kediaman Gunung Fuchun itu? Anda tidak mengerti apa-apa, tetapi Anda masih belajar untuk datang ke rumah lelang? Anda benar-benar bahkan belum mencoba sama sekali. Jiang Wenshao mencibir, apakah Anda membutuhkan saya untuk melakukan sains populer untukmu? Jiang Wenshao berkata, banyak orang di antara hadirin melihat ke atas, bahkan Nalan Ruo tidak bisa tidak meliriknya. Ye Hao berkata dengan ringan, kalau begitu minta Tuan Jiang untuk memberikan beberapa petunjuk. Jiang Wenshao berkata dengan dingin, jadi untuk mengatakan bahwa orang yang tidak berguna adalah orang yang tidak berguna. Siapapun yang tahu kediaman Gunung Fuchun tahu bahwa lukisan ini diberikan kepada sekolah menengah pertama dan pertama oleh Huang Gongwang. Kemudian, lukisan ini berpindah tangan beberapa kali dan diteruskan ke Wu Hongyu dari dinasti Qing. Pada saat itu, karena Wu Hongyu sangat menyukai lukisan ini, ketika dia sekarat, dia ingin membakar lukisan ini untuk dimakamkan. Meskipun keluarganya menghentikannya pada akhirnya, sejak saat itu, kediaman di Pegunungan Fuchun juga menjadi dua lukisan, satu adalah kediaman di Pegunungan Fuchun. Pegunungan sisa, dan yang lainnya adalah gulungan guru yang tidak berguna. Kedua fragmen ini sekarang berada di dua museum, jadi bagaimana bisa kediaman Gunung Fuchun yang muncul saat ini benarkah? Tentu saja, lukisan ini terlihat sama dengan yang asli. Saya pikir itu harus menjadi tiruan berkualitas tinggi dari generasi selanjutnya, dan sangat mungkin untuk menjadi modern, atau bahkan produk industri yang dibeli secara online. 100 yuan mungkin itu tidak sepadan. Jiang Wenshao mengatakan kata demi kata. Pada saat yang sama, dia melirik juru lelang dan berkata, Nona, saya tidak merobohkan panggung lelang genting Anda, tetapi sebenarnya, tolong jangan keberatan. Juru lelang tersenyum dan berkata, lukisan ini penilai kita pun tidak berani mengatakan itu benar atau salah. Saya tidak pernah tahu alasannya. Ternyata lukisan yang sebenarnya sudah menjadi dua salinan. Saya pikir itu terlalu nyata, dan penilai tidak berani mengatakan itu salah, tapi hasilnya Anda bahkan tidak perlu penilaian, Anda bisa membuktikan bahwa dia palsu. Sekarang, beberapa orang mengerti, bukan? Lukisan ini bahkan tidak bernilai 100 yuan. Jiang Wenshao berkata dengan ekspresi mengejek. Suara itu jatuh, dan sekitarnya tiba-tiba dipenuhi dengan kekaguman. Menguasai. Ini pasti master. Pemuda ini tidak perlu menganalisis keaslian kediaman Gunung Fuchun, tetapi langsung mengutip kitab suci untuk membuktikan keaslian lukisan itu. Hanya dapat dikatakan bahwa metode ini sudah lebih kuat daripada semua orang yang hadir. Dikatakan bahwa ada bakat di Jiangshan, tetapi tidak terduga bahwa penilai harta yang hebat akan muncul di kota Nanhai ini. Secara khusus, beberapa tangan besar yang suka bermain dengan barang antik semuanya mengagumi ketika mereka melihat Jiang Wenshao saat ini. Mereka juga sedikit bingung dengan keaslian kediaman Gunung Fuchun ini, dan beberapa orang bahkan bersiap untuk menawar. Tapi sekarang Jiang Wenshao ini membangunkan si pemimpi dengan satu kata, itu benar-benar menakjubkan, dan semua orang sangat berterima kasih padanya. Lagi pula, tidak ada uang yang tertiup angin. Akan menjijikan untuk membeli yang palsu dan kembali. Mendengar sarkasme Jiang Wenshao, Su Jian di sebelahnya juga tertawa mengejek. Hahaha, menantu door-to-door ini benar-benar barang bekas. Saya pikir ada sesuatu yang murah untuk diambil di lelang genting ini. Hasilnya hanyalah rasa malu dan membiarkan Jiang Wenshao menjadi pusat perhatian. Tadinya aku masih takut padanya, tapi sekarang sepertinya tidak perlu takut sama sekali dengan barang bekas seperti itu, kan? Pada saat ini, Nalan Ruo juga berkata sambil tersenyum, Tuan Jiang, apakah ada kesempatan untuk menjadi tamu di rumah Nalan kami?
Dengan level Anda, Tuan Jiang, mungkin Anda bisa menjadi penilai harta karun khusus keluarga Nalan kami. Jiang Wenshuo tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia memang memiliki beberapa pengalaman dalam menilai harta karun, tetapi paling-paling itu adalah keterampilan kucing berkaki 3. Hari ini dianggap sebagai kucing buta dan tikus mati. Dia hanya tahu tentang masalah ini. Biarkan dia menjadi penilai harta karun. Dia adalah benar-benar tidak baik. Namun, pada saat ini, penonton kelas atas memandangnya dengan kekaguman, dan ketika banyak gadis menatapnya, mata mereka penuh cahaya, yang membuat orang merasa sangat baik, terutama ketika Nalan Ruo adalah perhatian. Dia merasa bahwa dia punya kesempatan. Pada saat ini, saya tidak tahu siapa yang tertawa dan berkata, ngomong-ngomong, bukankah menantu laki-laki yang datang ke pintu ini hanya menawar 100 yuan? Juru lelang, jika Anda tidak menawar lagi, sekali dia menyesal, kamu bahkan tidak bisa menjualnya seharga 100 yuan. Hahaha. Ada cemoohan dari sekitar. Jangan belajar dari orang lain untuk pergi ke pelelangan jika kamu tidak mengerti barang antik. Bukankah ini pemborosan sumber daya? Kamu ingin mengambil kebocoran dengan 100 dolar. Mengapa kamu tidak membeli tiket lotre? Probabilitas menghasilkan kekayaan lebih tinggi. Tanda petik. Kenapa semua orang memilikinya sekarang? Bagaimana orang seperti itu bisa mendapatkan surat undangan untuk pelelangan? Tingkat pelelangan ini semakin buruk. Barang lelang 100 yuan, ini benar-benar rusak. Harapan kami untuk batas bawah. Ada banyak suara mengejek di sekitar, dan Zheng Manner juga sangat malu. Ye Hao tidak mengatakan apa-apa sekarang, tetapi sekarang dia membuka pelelangan seharga 100 yuan untuk yang palsu ini. Saya khawatir masalah ini akan segera menyebar ke kalangan atas kota Nanhai, dan seluruh keluarga Zheng akan menjadi objek ejekan oleh orang lain. Juru lelang diingatkan pada saat ini, dan dia dengan cepat berkata, oke, sekarang pria ini menawar 100 yuan, saya ingin tahu apakah ada yang menawar 100 yuan sekali, 100 yuan 2 kali, 100 yuan 3 kali. Tanda petik. Selamat, Tuan, kediaman Gunung Fuchun ini milik Anda. Silakan pergi ke belakang panggung untuk memeriksanya nanti, kata juru lelang dengan hormat, dan harus mengakui bahwa sikap pelayanannya tulus. Oke. Hahaha, kurasa itu tidak perlu, bukankah itu hanya 100 uang cepat? Biarkan dia mengambilnya sekarang. Jika kamu bahkan tidak bisa menunjukkannya, kamu tidak akan kehilangan uang di pelelangan. Tanda petik. Tidak mungkin melakukan bisnis yang merugi ini. Ada suara mengejek di sekitar. Di mata semua orang, perilaku Ye Hao kehilangan masyarakat kelas atas mereka. Wajah juru lelang juga sangat malu, tetapi dia benar-benar takut bahwa Ye Hao tidak akan dapat mengambil 100 yuan. Setelah ragu-ragu sebentar, dia berkata dengan lembut, Tuan, Anda bahkan tidak akan memiliki 100 yuan, Anda. Jika tidak, kami akan menyerahkan uangnya sekarang. Ye Hao tidak berbicara omong kosong, tetapi menggali dan menggali di tubuhnya, butuh waktu lama untuk menemukan 100 yuan, dan kemudian dengan enggan menyerahkannya kepada juru lelang. Tidak mungkin, dia benar-benar hanya memiliki uang tunai 100 yuan. Puci. Hahaha, lucu sekali, seseorang benar-benar membeli sepotong Fuchun Mountain Residence dengan uang tunai 100 yuan? 100 yuan ini disembunyikan dengan sangat aman, bukan karena takut kehilangannya. Benar kan? Tidak heran aku takut kehilangannya, kurasa aku hanya punya uang 100 yuan ini, kan? Ye Hao, lukisan ini harus dijaga dengan baik, kami akan memintamu untuk menghargainya ketika kami punya waktu, lagi pula, itu 100 yuan diturunkan dari generasi ke generasi. Lukisan terkenal. Hahaha. Su Jian dan Jiang Wenshuo sama-sama tertawa dari telinga ke telinga. Ye Hao ini terlalu lucu, apakah dia aktor drama?
Ye Hao tidak ingin memperhatikan mereka pada awalnya, tetapi melihat wajah Zheng Manner semakin jelek, dia masih menghela nafas dan berkata dengan ringan, "Di zaman sekarang ini, bisakah kamu membedakan harta karun dengan mengetahui sedikit kiasan?" Desir. Untuk sesaat, banyak mata tertuju pada Ye Hao lagi. Apakah anak ini baik-baik saja? Saat ini, saya masih ingin mengatakan bahwa kediaman Gunung Fuchun ini benar-benar tidak mungkin. Tergila-gila dengan uang, Jiang Wenzhuo di samping juga memiliki ekspresi mengejek di wajahnya. Dia bahkan tidak bisa menemukan kesempatan untuk menampar wajah Ye Hao. Akibatnya, orang ini tidak cukup ditampar sekali. Sekarang dia sudah bergegas mendekat dan ditampar wajahnya sendiri. Ini merayu kematian. Kain Wol, atau mencari kematian? Manner, bisakah kamu berhenti membiarkannya berbicara? Itu terlalu memalukan, kata Zhaoxi dengan ekspresi malu saat ini. Karena hubungan Ye Hao, dia juga dilirik oleh banyak orang dengan setengah tersenyum. Zheng Manner berkata sedikit tidak wajar, sejak dia membuka mulutnya, pasti ada alasan untuknya, kan? Zheng Manner tidak tahu mengapa dia mengatakan ini saat ini. Mungkinkah karena dia punya kesan yang baik dari Ye Hao sedikit? Ye Hao mengabaikan Zhaoxi, tetapi menatap Zheng Manner dengan wajah lembut sejenak, lalu tersenyum dan melanjutkan, "Jika kita ingin berbicara tentang sindiran dari kediaman Gunung Fuchun, ada yang kedua, yaitu setelah menerima gambar kediaman Gunung Fuchun ini, Wu Xi pernah menyalin satu persatu, dan yang kemudian diturunkan gambar kediaman Gunung Fuchun sebenarnya adalah lukisan ini, termasuk pecahan yang sekarang ada di dua museum. Semuanya adalah bagian yang disalin oleh guru yang tidak berguna. Saya tidak mengatakan bahwa fragmen-fragmen itu tidak bagus, tetapi bagaimanapun juga mereka disalin." Apa yang dia maksud adalah bahwa peta kediaman Gunung Fuchun yang diketahui semua orang hanyalah palsu? Apakah gambar di depan Anda adalah kediaman Gunung Fuchun yang sebenarnya? Dalam sekejap, ada keributan di sekitar, dan banyak orang membicarakannya. Ekspresi Jiang Wenzhuo sedikit berubah, dan dia berkata dengan wajah dingin, "Apa yang Anda maksud dengan nama keluarga Yi? Anda ingin memberitahu semua orang bahwa kediaman Gunung Fuchun yang dikumpulkan di dua museum besar itu palsu setelah diidentifikasi oleh para ahli terkenal. Apakah lukisan yang kamu beli seharga 100 yuan itu asli? Kamu terlalu lucu, bukan? Bahkan jika kamu mengatakan sesuatu seperti ini, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu percaya sendiri?" Ketika mereka keluar, banyak orang di sekitar mereka mengangguk. Kata-kata Jiang Wenzhuo sangat beralasan, kediaman Gunung Fuchun yang asli telah diturunkan selama bertahun-tahun, bagaimana bisa itu palsu? Jika itu palsu, bukankah itu berarti bahwa semua penilai harta selama bertahun-tahun telah salah paham? Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, Nalan Ruo juga sedikit mengernyit dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan, saya tidak tahu apakah Anda telah melihat kediaman Gunung Fuchun yang sebenarnya. Tetapi saya cukup beruntung untuk menonton volume guru yang tidak berguna dari dekat. Apakah itu kertas, tinta, dan sapuan kuas semuanya dalam gaya Huang Gongwang, dan identifikasi karbon 13 pada dasarnya dapat menentukan tahun. Arti dari ini sudah jelas. Nalan Ruo telah melihat lukisan asli, dan karena dia telah melihat lukisan asli, itu berarti ratusan barang milik Ye Hao adalah palsu. Ini bisa dikatakan sebagai kata terakhir. Ketika ini dikatakan, seluruh penonton gempar. Dikatakan bahwa Nona Nalan adalah ahli teratas di antara angkatan baru penilai harta karun di Tiongkok. Tampaknya dia benar. Penilai harta biasa tidak memiliki kesempatan untuk mengamati kediaman Gunung Fuchun dari dekat. Jadi apa yang saya katakan, gambar di depan saya tampaknya adalah sesuatu yang harganya kurang dari 100 yuan di internet, hahaha. Sekelompok orang tertawa terbahak-bahak. Zheng Manner juga cukup malu, dan dengan lembut menariknya.
Dia melirik lengan baju Ye Hao dan berkata dengan suara rendah, Ye Hao, berhenti bicara omong kosong, kamu tidak mengerti harta karun. Keluarga Nalan adalah keluarga besar di ibu kota provinsi, dan kami tidak bisa menyinggungnya. Status dalam industri barang antik Lingnan dapat dikatakan unik. Apa gunanya berdebat dengan keluarga mereka tentang fakta ini? Saya tidak akan menyalahkan Anda jika Anda membeli lukisan seharga 100 yuan, tetapi akan terlalu berlebihan untuk bersikeras bahwa lukisan itu nyata demi wajah. Memikirkan hal ini, kasih sayang Zheng Manner yang langka untuk Ye Hao menghilang banyak. Melihat wajah Zheng Manner, mata Su Jian berbinar saat ini, dan berkata, Ye Hao, karena kamu terus mengatakan bahwa lukisan ini nyata, kamu harus menunjukkan kepada kami beberapa bukti. Mengatakan ini, dia memiliki ekspresi konspirasi yang sukses. Selama Ye Hao terus kehilangan muka, dia akan memiliki kesempatan. Ye Hao tersenyum dan berkata perlahan, semua orang harus tahu bahwa Huang Gongwang adalah salah satu dari 4 sekolah dinasti Yuan, dan dia paling baik dalam melukis pemandangan. Sedikit oker digunakan dalam teknik lanskap merah tua yang legendaris, yang membuat lukisannya mengesankan dan megah. Mari kita lihat, apakah lukisan ini persis sama dengan yang saya katakan? Ketika semua orang mendengar kata-kata benar Ye Hao, mereka semua melihatnya secara tidak sadar, tetapi menemukan bahwa itu sama seperti yang dikatakan Ye Hao. Hanya Jiang Wenshou yang mencibir. Apakah anak ini membicarakan ini? Tidakkah dia tahu bahwa banyak lukisan di internet dicetak pada printer definisi tinggi? Benda itu bisa dimainkan sebanyak aslinya. Jiang Wenshou mencibir diam-diam pada saat ini, dia yakin dalam hatinya bahwa Ye Hao hanya ingin menjadi pusat perhatian dan ingin membuat orang berpikir bahwa dia bernilai 100 yuan, jadi dia berpura-pura berada di sini. Dan Nalan Ruo berasal dari keluarga barang antik dan paling serius tentang Jian Bao dan pestanya. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, kamu benar, tetapi masalahnya adalah palsu itu palsu. Jika kamu hanya menganalisis ini sapuan kuas, Anda dapat menemukan produk asli. Semua gambar yang Anda ambil dapat mencapai efek ini. Jika Anda ingin mengatakan bahwa lukisan yang Anda beli itu nyata, Anda harus menunjukkan bukti. Jika Anda dapat menunjukkan bukti hari ini, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Jika kamu tidak keluar, aku ingin kamu bersujud kepadaku dan meminta maaf. Kamu yakin bisa melakukan apa saja? Bisakah kamu memanggilku ayah? Ye Hao berkata dengan dingin. Oke. Nalan Ruo hampir mengatupkan gigi peraknya, selama kamu bisa menunjukkan bukti bahwa lukisan ini nyata. Ekspresi Ye Hao semua terkejut, bukankah menantu ini tidak takut mati? Berani mengatakan kata-kata seperti itu, ini hanya meminta kematian. Ya, Anda membawa bukti. Sejauh yang saya lihat, menantu ini buta huruf dan tidak berguna. Dia berpikir bahwa dia akan dapat membandingkan informasi di internet, tetapi dia bahkan tidak tahu apa itu penilai harta karun. Omong kosong. Orang yang tidak berguna adalah orang yang tidak berguna, betapa dia ingin menonjol. Dasar cabul. Untuk meminta Nona Nalan memanggilnya ayah, aku benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Diskusi sekitar, Zheng Manner wajahnya memerah, dia tidak bisa membantu tetapi melangkah maju dan berkata, Nona Nalan, tolong jangan marah. Saya minta maaf untuk suami saya. Saya minta maaf, dia tidak mengerti barang antik sama sekali, jadi tidak mengenalnya secara umum. Saya tidak mengerti. Apakah boleh berbicara omong kosong jika Anda tidak memahaminya? Bisnis kami menilai harta telah dihancurkan oleh orang-orang yang tidak memahaminya mengerti dan pura-pura mengerti, kata Nalan Ruo dengan wajah dingin. Pada saat yang sama, Jiang Wenshou berkata, Ye Hao, jika Anda benar-benar merasa bersalah dengan mengambil 100 yuan, saya akan memberi Anda 100 yuan.
Anda adalah menantu laki-laki yang datang ke pintu, apa yang kamu lakukan di sini? Ye Hao dengan mencibir, dia berbalik untuk melihat juru lelang dan berkata, karena lukisan ini milikku, bisakah aku mengeluarkannya untuk identifikasi? Ye Hao dengan hati-hati mengenakan sarung tangan transparan, dan kemudian melangkah maju. Di bawah pengawasan semua orang, dia mengulurkan tangannya dan melipatnya dengan ringan di sudut gambar kediaman Gunung Fuchun ini. Semua orang terlihat tidak bisa dijelaskan, apa yang ingin dilakukan anak ini. Apakah ini lukisan identitas? Jika Anda dapat mengidentifikasi lukisan terkenal dengan melipatnya seperti ini, lalu adakah yang bisa melakukannya? Hahaha, Ye Hao, apakah kamu bodoh? Apakah kamu pikir kamu sedang menonton TV? Masih melipat sudut? Bisakah kamu melipat bunga? Jiang Wenzhuo adalah yang pertama tertawa, ada sesuatu yang mirip di teknik TV, tetapi mereka yang tahu sedikit tentang barang antik, semua tahu tipuan belaka. Su Jian tidak bisa menahan tawa, Ye Hao ini terlalu lucu, dia pikir dia sedang memainkan pertunjukan dua orang, dan yang lainnya semua tersenyum, berpikir bahwa Ye Hao punya cara, hasilnya hanya dilipat seperti ini. Apa yang ingin Anda lakukan? Apakah Anda perlu sedikit lebih profesional daripada berpura-pura? Tetapi ketika semua orang diejek, wajah dingin Nalan Ruo tiba-tiba memancarkan warna yang mengejutkan. Melihat tindakan Ye Hao, dia sedikit terkejut bahwa dia tidak bisa berbicara, tangan melipat plum. Nalan Ruo berkata tanpa sadar, bukankah ini tangan plum lipat legendaris yang hampir hilang? Tangan melipat prem adalah keterampilan unik dari generasi penilai harta karun. Sampai sekarang, sangat sedikit orang yang mengetahui teknik ini. Jika Nalan tahu ini karena orang tua mereka bisa melakukannya, tetapi orang tua Nalan berjanji bahwa orang yang mengajari tangan melipat buah plum tidak akan memberikannya kepada orang lain orang kedua, jadi keluarga Nalan juga hanya dia yang mau. Sekarang tangan plum yang terlipat ini muncul di tangan seorang menantu yang datang ke pintu. Nalan Ruo hampir merasa bahwa dia sedang bermimpi. Tangan melipat plum. Banyak orang yang hadir sedikit tercengang ketika mendengar Nalan Ruo berbicara. Mungkinkah menantu dari pintu ke pintu ini tidak main-main, tetapi benar-benar mampu? Jiang Wenzhuo dan Su Jian juga saling memandang, tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Mereka juga memiliki beberapa pengetahuan, dan mereka juga telah mendengar bahwa lelaki tua dari keluarga Nalan dapat menggunakan teknik tangan melipat prem, tetapi anggota keluarga Nalan lainnya tidak bisa. Bagaimana teknik seperti itu bisa muncul di tangan menantu seperti Ye Hao? Ye Hao adalah satu-satunya penonton yang tidak merasa banyak. Keluarga Yi mereka di Lingnan memiliki bisnis besar. Saat itu, bukan hanya seni bela diri, tetapi dia juga mencoba-coba penilaian harta karun, piano, berkuda, dan berkuda. Tetapi apa yang disebut sedikit mencoba-coba ini juga merupakan ketinggian yang tidak dapat dicapai oleh orang biasa, karena guru yang diundang oleh Yi adalah guru terbaik di dunia. Misalnya, penilai harta Ye Hao, dia masih tidak tahu namanya, dia hanya tahu bahwa dia adalah seorang lelaki tua yang berusia sekitar 100 tahun. Tetapi menurut lelaki tua itu, Ye Hao lebih baik daripadanya. Hanya saja Ye Hao tidak terlalu tertarik dengan Jian Bao, jadi dia belum memainkannya. Hari ini, dia hanya tipuan kecil, bukan apa-apa. Dengan lembut membelai jejak yang dia lipat, Ye Hao berbalik untuk melihat Nalan Ruo dan berkata dengan setengah tersenyum, Nona Nalan, Anda baru saja mengatakan, jika lukisan saya asli, panggil saya ayah. Pada saat ini, Nalan Ruo tidak berani meremehkan Ye Hao, karena tidak semua orang bisa menggunakan tangan melipat plum ini. Namun, Nalan Ruo juga sangat percaya diri dengan penglihatannya sendiri, setidaknya kediaman Gunung Fuchun ini, dia dapat yakin bahwa 99% itu palsu. Memikirkan hal ini, dia penuh percaya diri dan berkata, ya,
keluarga Nalan kami selalu berjanji untuk melakukan apa yang kami katakan. Ye Hao tersenyum dan melanjutkan, dalam hal ini, saya akan memberitahu Anda, karena Anda mengenal Huang Gongwang, saya juga tahu teknik Light Red Landscape, jadi Anda tahu bahwa ini adalah teknik unik Huang Gongwang. Selama 5.000 tahun, tidak ada yang bisa meniru teknik seperti itu, bahkan kamera tercanggih dan printer tercanggih sekalipun. Saya tidak bisa mendapatkan efek itu. Karena yang disebut teknik pemandangan sungai dangkal bukanlah benda mati, tetapi makhluk hidup. Pada saat ini, Su Jian berkata dengan dingin, Ye Hao, bisakah kamu berhenti meniupnya dan mengembalikan makhluk hidup? Bisakah lukisan ini tetap hidup? Ye Hao berkata dengan ringan, tentu saja lukisan tidak bisa menjadi makhluk hidup, tetapi esensi dari teknik lanskap ungu muda adalah menggunakan ini memberi kita ilusi optik. Mari kita memiliki ilusi bahwa gunung bukanlah gunung, dan air bukanlah air. Sederhananya, ketika Anda melihat lukisan ini dari sudut yang berbeda, Anda akan merasa bahwa ada yang berbeda, tapi kamu tidak bisa melihatnya. Tapi perbedaan sebenarnya adalah bahwa dari sudut manapun, lukisannya persis sama. Dan ini dari sudut pandang ilmiah. Tidak mungkin untuk mengatakannya, tapi teknik Light Jiang Sans Hui dapat melakukannya. Apa? Pada saat ini, hampir semua orang berkumpul dan menyaksikan kediaman pegunungan Fuchun. Bahkan Zheng Manner dan Zhaoxi tidak dapat menahan diri untuk tidak melangkah maju dengan sepatu hak tinggi. Benar saja, pemandangan di Fuchun Mountain Dwelling, bahkan dari sudut yang paling ekstrem, terlihat sama dari sudut paling depan. Sudutnya terlihat persis sama, tanpa perbedaan sama sekali. Jika Ye Hao tidak menunjukkan hal ini, pemirsa mungkin tidak akan menyadarinya. Apakah lukisan ini benar-benar Fuchun Mountain Residence? Pada saat ini, hati Zheng Manner tidak bisa menahan gemetar. Dia menatap Ye Hao dengan ekspresi yang luar biasa. Dia adalah suami yang tidak berguna sehingga dia masih memiliki kemampuan ini. Wajah Nalan Ruo terkejut, dan wajah seperti gunung es itu penuh dengan kengerian. Pada saat ini, hatinya, seperti 10.000 tahun es misterius, tidak bisa menahan gemetar, dan menatap mata Ye Hao, itu juga berubah dari sebelumnya luar biasa pada awalnya, tetapi sekarang telah menjadi lebih kekaguman dan penyembahan. Apakah menantu dari rumah ke rumah ini benar-benar hanya menantu dari rumah ke rumah? Bukankah orang seperti dia maha tahu? Jiang Wenzhuo dan Su Jian saling memandang dan ingin berbicara saat ini, tetapi mereka tidak tahu bagaimana menyangkal, karena menurut Ye Hao, kediaman Gunung Fuchun ini adalah pekerjaan yang sebenarnya, tidak bisa palsu, dan ini sangat beralasan, bukan omong kosong, bahkan mereka agak dibujuk. Namun pertanyaannya, bagaimana bisa mereka berdua kalah dari menantu door to door? Seorang brengsek? Ini benar-benar tidak dapat diterima untuk generasi kedua yang kaya dari keluarga besar seperti mereka. Bersambung.